apa namanya, bisa on cam gitu biar seru gitu kan, kita bisa ngelihat, yang lain-lain juga kan rasanya. Kan lebih seneng beryoga bersama dengan teman-teman daripada dengan nama-nama saja. Betul. Jadi Iya iya, semangat. nah tuh Mbak Tea, halo Mbak Tea. Nih Mbak Ari, oke, halo Mbak Ari. Nih Bu Haryanti Kustanto, Mbak Ida Ayu, Mbak Nina. Yuk 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 yuk. Oke, kita mulai saja ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, selalu sehat. Yang kurang sehat atau ada sedikit gangguan, semoga segera bisa dipulihkan kembali ya. Apalagi hari ini kita akan bergembira, beryoga bersama foundernya Yoga Gembira. Nah, kurang gembira apa nih? Triple ini udah. Bersama Mas Yudi Widiantoro. Terima kasih Mas Yudi sudah berkenan untuk kembali hadir menjadi instruktur tamu di Kagama Yoga ini ya. Baik, ini nanti Mas Yudi katanya nanti akan ada kultum sedikit. Oke, monggo-monggo saja. Pokoknya ini kami serahkan kepada Mas Yudi ya. Yang penting kita beryoga, kita mendapatkan kultum dan efeknya adalah kita harus gembira nanti endingnya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir. Ada Bu Musda juga. Ada ya ini monggo teman-teman jika berkenan silahkan di-on-kan kameranya ya biar seru, biar rame gitu, biar gembiranya itu bisa berlipat ganda gitu. Oke. Monggo Mas Yudi kita sekitar 1 sampai 1,5 jam kita beryoga, kemudian nanti kita seperti biasa akan ada diskusi sedikit tanya jawab apa yang ingin dikeluhkan, ditanyakan dan sebagainya. Monggo Mas Yudi. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Saya dimintakan beri judulnya ini, temanya beryoga dengan gembira. Apa sih gembira itu? Gembira kalau didapatkan kalau menurut Ki Ageng Siramentaram, kalau kita sudah tidak ada lagi yang dicita-citakan. Ya, rasa gembira juga didapatkan kalau kita sudah tidak ada lagi rasa ditekan, diintervensi, ada pressure gitu. Saya pernah mengalami peristiwa ini ketika belajar yoga, ada rasa tidak nyaman juga, tidak gembira, ketika dalamnya itu ada pemaksaan-pemaksaan, bahkan juga ada kekerasan gitu ya. Ini rasa tidak nyaman juga ketika saya belajar di India, ada terjadi kontradiksi di dalam batin saya. Ini kok katanya ajaran yoga kan ada ahimsa non-violence, tapi kok si gurunya ini melakukan dengan suara yang keras, pakai tangan juga ya untuk memperbaiki-perbaikinya. Ini rasa ada kontradiksi. Saya bilang ini sehingga ketika saya itu bertekad, kalau saya mengajar kelak kembali ke Indonesia waktu itu, saya tidak akan melakukan pengajaran yang ada kekerasan itu. Karena memang terjadi kontradiksi dalam batin saya ketika belajar itu. Ya, sementara kan kalau di dalam kitab yoga, itu ada ajaran, ada nilai yang disebutkan ahimsa non-violence. Ya, ahimsa non-violence ini seperti dua sisi dari mata uang dengan satya kejujuran. Ini kemudian bagaimana yang penting adalah bagaimana nilainya itu terrefleksi ketika latihan. Ya, ketika latihan, mudah-mudahan ketika latihan ini nilainya itu terbawa di dalam kehidupan keseharian. Nah, inilah yang saya sering sampaikan di kelas saya, bagaimana nilai-nilai itu ada terkandung terrefleksi ketika kita berlatih olah tubuh asana ini. Contohnya yang paling gampang ini sedikit juga pengalaman bagaimana saya membangun komunitas yoga gembira itu. Ketika sedikit flashback, sekitar 2008 itu ada suasana yang tidak menyenangkan, suasana dunia peryogaan nggak suram karena ada isu yoga akan diharamkan gitu. Nah, karena itu saya bertekad memperlihatkan ke publik. Saya bawa latihan yoga di taman, di tempat terbuka,
untuk melihatkan bahwa yoga tidak semenakutkan seperti yang ada di pikiran pejabat-pejabat yang akan mengharamkan yoga itu. Jadilah yoga gembira di tempat-tempat publik. Ya, waktu itu seperti agak aneh mungkin jadi orang gila saya melakukan sendiri di taman. Pelan-pelan sedikit bertambah, ya antara lain Bu Musda ini waktu itu ikut yang peserta berbarengan dengan Bu Musda ini ya, mungkin nggak ada 10 orang di Taman Suropati itu. Tapi blessing in disguise, ya sebelum pandemi ketika aktif di Taman Suropati itu, setiap kali latihan minggu pagi itu bisa sampai 100 orang. Dan itu menginspirasi juga beberapa taman-taman yang ada di Jakarta, sekitar Jakarta. Sebenarnya saya juga tidak baru, bukan ide original dari saya juga terpengaruh dari itu komunitasnya Pak Ode di Bali, Seger Oger, atau juga waktu saya belajar di Pune ini di India, saya lihat memang ada orang melakukan yoga di taman. Ini inspirasi saya. Ya bersyukur, karena itu sekarang kita perlu berlatih dengan gembira. Kita akan mulai latihan ini dengan latihan pernafasan dulu. Ya. Awalnya kita awali dengan penenangan. Monggo cari duduk yang paling nyaman dan seimbang. Cara melakukan seimbangnya kita merasakan bokong ini keduanya bersentuhan dengan lantai. Ya, seperti kita melihat diri sendiri kita ini di laptop ataupun di layar monitor atau handphone, lihat sosok kita sendiri, sadarilah di mana kita meletakkan tangan, sadari juga t-shirt yang menyentuh kulit kita, kita hadirkan utuh penuh 100% saat ini dan di sini. Kemudian pelan-pelan kita bisa pejamkan mata atau bisa dibuka sedikit tapi tanpa fokus. Bernafaslah dengan normal dan natural. Sadarilah udara yang menyentuh lubang hidung, karena biasanya kita bisa mengenali nafas dari dua pintu lewat sentuhan seperti persentuhan di lubang hidung ini, atau kita bisa merasakan menyadari nafas ini lewat gerakan seperti daun yang bergerak karena adanya tiupan angin. Kita bisa merasakan kembang kempis perutnya. Tanpa diatur nafasnya, hanya menyadari nafas yang masuk dan keluar. Sadari juga panjang pendeknya. Nafas ini seperti esensi kita hidup. Sambil juga disadari bahwa udara yang kita hirup ini asalnya dari sekeliling kita, dari pepohonan, dari matahari. Semua unsur di dunia ini ada masuk ke dalam diri kita, menghidupi sel-sel sehingga mengenerate organ-organ di tubuh kita. Juga sadarilah ketika udara yang kita keluarkan akan terhirup juga oleh dedaunan, pepohonan sekeliling kita. Barangkali di pohon ini ada makhluk yang lain, burung, serangga. Kalau saja kualitas udara kita buruk, maka akan menyebabkan juga kedukaan pada makhluk yang lain. Sadarilah keterhubungan kita dengan sekeliling kita. Terus sadari ini,
Sadari juga degup jantung kita, gerak-gerik pikiran kita, karena biasanya dengan nafas lebih ritmis, pikiran kita akan lebih tenang. Jaga terus sikap mindful ini. Pelan-pelan kita latihan pernafasan. Sekarang kita mulai merasakan, kita lokalisir perhatian kita hanya pada area panggul dan perut bawah. Sadarilah ketika buang nafas, perut pusar masuk dan aktifkan otot-otot panggulnya, kontraksi. Dengan menarik kedua tulang ke tengah seperti kita bis atau pup tapi ditahan. Seperti kegel. Tarik, rilis, buang kontraksi. Ini masih pendek nafasnya, hanya kita mulai merasakan kerja otot-otot panggul, otot perut. Sambil di-scan, dicek setiap bagian tubuh kita, bila mana masih ada tegang, di bahu, di leher, di wajah, di kening, di pelipis, kendurkan, rilekskan. Sekarang pelan-pelan dengan lembut kita buka matanya. Sekarang letakkan ujung jari tangan ini sedikit di belakang bokongnya. Dia tepat ke lantai. Dorong dari punggungnya ke dada atas sehingga dadanya membusung, mengembang. Nah, di sini mulai juga rasakan otot-otot dadanya melebar ke samping, mengembang. Sekarang tarik nafas lebih pelan, lebih dalam, lebih panjang, sampai seolah-olah tidak ada lagi udara ditarik. Tarik. Sempatkan untuk perhatikan, ikuti terus nafasnya sampai terakhir, dan sebelum buang nafas. Di sini sebelum buang nafas ada jeda. Tarik dengan pelan, lembut, dan dalam. Perhatikan titik antara tarik dan buangnya. Ini seperti kita diajak untuk lebih mindful, lebih melihat ke dalam, lebih merasakan sisi esoteris diri kita. Lakukan 3 putaran nafas, tarik, jeda sejenak, dan buang dengan kesadaran penuh. Mindful breathing. Tarik pelan, lembut, dan dalam, dan buang. Mulai kita merasakan mungkin badan kita lebih hangat, tapi pikiran tetap adem. Setelah 3 putaran, rileks sejenak. Sekarang kita pelan-pelan mulai latihan gerakan sana. Ya, kita mulai dengan luruskan dulu kaki kirinya, tekuk lutut kanan, letakkan telapak kaki kanannya di paha dalam, sehingga seperti 90 derajat. Yang penting bunyinya nggak bungkuk. Oke, tangannya ke samping menghadap ke atas, tarik nafas, usahakan pastikan lutut jari kaki menghadap ke atas.
Jangan buru-buru mencium lututnya, pelan-pelan turunkan. Turunkan ke depan, turunkan. Ya, kalau bisa pegang ujung jari tangannya atau ankle-nya, atau kalau nggak bisa di samping kakinya. Tarik nafas, buang lebih, bawa lebih rendah. Sekarang seolah-olah kita copot mata kita, lihat, letakkan di atas, lihat badan kita sendiri. Cek bahu kiri kanan tetap sama tinggi, sejajar dengan lantainya. Setelah di posisi paling rendah, bertahan pada posisi dan terus bernafas. Buang, tarik besar ke dalam. Ini akan terasa ada peregangan di sisi belakang kakinya dan juga di sekujur tubuh bagian belakang kita. 5, 4, 3, 2, 1, luruskan dan naik kembali. Tarik, putar keluar telapak tangannya, turunkan. Ini satu sisi, jangan lupa ganti sisinya. Sisinya ini seperti 90 derajat. Ya, wajah, dada, lurus. Mulai dari samping, angkat, tarik. Dan terus condongkan, pertahankan punggungnya tetap lurus dan panjang. Turun, turun, turun. Ini telapak kaki seperti mendorong dinding. Tarik nafas, buang, bawa dada lebih rendah menuju ke arah lantai. Ya. Rasakan sensasi apapun yang kita timbul di tubuh kita, beradalah di sensasi itu dan just let it go. Rasakan mungkin ada tidak nyaman di betis, di paha belakang, atau mungkin juga di bahu punggungnya. Just accept it, terima, and let it go. Karena apapun rasa, nyaman, tidak suka, selalu ada mengiringi kita. Biarlah apa adanya, dan biarkan berlalu. 3, 2, 1, pelan-pelan angkat wajahnya, dagunya naik kembali, luruskan, naik, tarik tangannya, dan pelan-pelan turunkan. Ini tadi 90 derajat. Sekarang kita buat 120 derajat. Oke, ini ke samping kakinya, lututnya ke samping juga. Jadi kalau sudut ini seperti 120 derajat. Ya. Tangan satunya memegang paha yang di lututnya ditekuk sambil diputar keluar sehingga ada menghilangkan ketegangan di pangkal pahanya. Nah, tangan kirinya ke samping, tekuk sikunya arahkan ke dalam, pegang sisi dalam telapak kakinya, dada tegak vertikal, tegak pelan-pelan. Tanpa terangkat lutut paha kanannya, pelan-pelan bawa tangannya kanan ke samping kuping atau lehernya. Lebih rendah, lebih rendah. Jadi kalau lihat dari atas, punggung kita ini sejajar dengan tembok belakang. Line selaras. Mudah-mudahan kalau kita sering menyelaraskan dengan aware pada sekeliling kita, hidup kita selaras juga dengan roda kehidupan ini. Jadi tidak banyak konflik batin. Ini mungkin dalam bahasa sunatullah. Oke, dan pelan-pelan kembali. Oke, ganti sisinya. Kalau bisa, tumitnya ini menyentuh pangkal pahanya. Lagi ditekan dan diputar keluar otot-otot pahanya. Ada rasa gerakan otot pahanya memutar keluar. Sementara, ya pegang sisi dalam. Kalau nggak bisa pegang sisi dalam, bisa dimanapun, bisa di sini. Yang penting dada usahakan tegak, sehingga stretch peregangan di sisi samping badannya ya lebih terasa. Ini mungkin ada rasa tidak nyaman di kaki yang lurus di bagian belakangnya. Tidak harus bisa pegang, dimanapun bisa pegangnya, meletakkan tangannya.
Dalam pelan-pelan putar sedikit leher wajahnya, dekatkan dagunya ke dekat ketiak. Sehingga servikal atau leher belakangnya lebih rileks. Terus bertahan di sini, tapi tidak tahan nafas. 4, 3, 2, 1, lepas dan pelan-pelan kembali. Oke, sekarang pelan-pelan kita menuju transisi berdiri. Kita awali dengan twisting dulu. Simple twisting. Jadi kalau nanti postur-postur berdiri untuk energizing, ini postur twisting untuk cleansing. Ini akan merasakan, ibu bapak akan merasakan otot perutnya seperti diperas. Lakukan yang sederhana. Angkat tangannya, ya, tegang lurus, putar ke kanan, letakkan telapak tangan kiri ke kanan, ujung jari tangannya kira-kira 1 jengkal di belakang punggungnya, panggulnya. Tarik nafas, dorong kepala ke atas, buang perut masuk pelintir, sehingga dadanya menghadap ke samping kanan, jaga dengan ditembok di samping, badan tidak terlalu cenderung ke belakang, tidak terlalu cenderung ke belakang, ya. Tetap tegak. Buang perut masuk pelintir lagi. Cek bawah kiri kanan, usahakan secara horizontal tetap sama tinggi. 2, 1, dan pelan-pelan kembali. Nih, kalau masih sulit, ini sebenarnya bisa kita lakukan bersama berdua. Ya. Ini contohnya. Ya. Lihat ini. Ya. Ini lutut ketemu lutut. Oke. Badan tetap kotak, angkat, putar ke kanan. Tangan kanannya lingkarkan ke belakang, raih tangannya, dan tangan pegang. Ini kan sedikit cenderung ke depan. Sekarang tarik ke belakang sehingga tegak. Nah, buang perut masuk, pelintir lagi. Nah, usahakan kedua bokong tetap di lantai. Buang perut masuk, pelintir lagi. Oke. 3, 2, 1, dan pelan-pelan kembali. Ini perlunya teman. Teman itu jangan dibully. Enggak, untuk membantu ini. Karena selain membantu ini, menjamin kita tidak cedera, juga mengarahkan, memudahkan latihannya. Jangan lupa ganti sisinya. Karena dengan ganti sisi kita sebenarnya menghidupkan nilai kejujuran. Jujur dalam latihan. Ya, mudah-mudahan ini terbawa di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita transisi berdiri. Nah, dulu deh. Nanti ada lagi. Oke, siapkan. Ini punggung pertahankan tetap tegak. Oke, keruk sedikit lututnya. Pegang paha belakangnya. Oke. Jaga punggungnya tidak bungkuk. Kita bangun kebiasaan. Kita habit forming. Sedikit condongkan badannya ke belakang, angkat lutut pahanya. Oke. Usahakan ini sejajar dengan lantai. Ini untuk menguatkan otot-otot perutnya, harus membangun kebiasaan punggungnya tidak bungkuk. Kemudian pelan-pelan lepas. Jaga keseimbangannya. Oke, kalau teman-teman bisa lebih latihan lebih dalam, pelan-pelan bisa diluruskan tanpa punggungnya membungkuk. Postur perahu. Buang perut masuk. Jaga tidak membungkuk punggungnya. 3, 2, 1, dan pelan-pelan turunkan. Nah, ini sebenarnya bisa juga dilakukan bersama-sama. Saya dua ya. Ini perhatikan punggungnya. Oke, kita pegang tangannya. Terus perhatikan punggungnya. Kita angkat satu. Jangan lupa komunikasi. Oke, angkat. Ya. Angkat. Oke, ini punggungnya membungkuk. Usahakan nggak bungkuk. Dorong dari punggungnya ke dada atas. Sehingga tegak punggungnya. Buang perut masuk, tarik lagi. Buang perut masuk, tarik lagi. Jangan lupa komunikasi. Komunikasikan dengan temannya, dengan pasangannya. Kalau pasangannya udah
jangan diteruskan. 3, 2, terus seolah kita potret postur ini, kita gunakan ketika melakukan postur yang lain. 2, 1, dan pelan-pelan turunkan. Nah, postur ini kita lakukan sekarang secara terbalik, kita lakukan downward facing dog. Ini. Nah, lihat ini, ya, tangan, bahu, pinggang lurus. Juga dari ini juga lurus. Ini pahanya dorong ke belakang, tulang pinggang dorong ke belakang. Nah, ini. Jadi ini belajar untuk punggungnya lurus, ya. Oke. Silakan lakukan. Kita sama-sama, ya. Oke, bertahan di sini. Buang perut pusar masuk. Dengan bokong lebih tinggi dari dada dan dada lebih tinggi dari kepala. Ini bagus untuk memperlancar peredaran darah ke otaknya. Pelan-pelan dari sini melangkah kaki kanannya ke depan, letakkan di sisi dalam telapak tangan kanannya. Oke, dari sini pelan-pelan turunkan lutut kirinya. Turunkan lutut kirinya. Sekarang seolah kita lihat dari belakang, dorong bokongnya ke depan, angkat badannya, rileks tangannya dulu di lutut. Ini akan terasa di paha depan atau quadriceps kirinya. Lagi biarkan tubuh bagian bawahnya dari panggung mengikuti gravitasi, sementara tubuh bagian atas dari pinggang menjauhi gravitasi. Pelan-pelan kita angkat tangannya. Kalau ibu, bapak-bapak ada problem di jantungnya, tidak perlu diangkat tangannya, biarkan tangannya rileks. Ya, rileks. Ya. Dari sini pelan-pelan turunkan kembali tangannya ke lantai, mundur kaki lutut kanannya, sejajarkan dengan lutut kiri, ganti sisinya, siap ganti sisinya, maju kaki kiri yang ke depan sekarang. Oke, kalau bisa, mundur lagi kaki kanan lutut kanannya, atau dimanapun nyaman bagi kita. Oke, pelan-pelan dorong bokongnya ke depan, angkat tegak badannya, letakkan tangannya di lutut dulu. Oke, kalau kebetulan teman-teman di rumahnya ada cermin, amati diri kita sendiri. Ya, dipatutkan, usahakan sama tinggi tubuh kanannya, bahu kiri kanan juga sama. Pelan-pelan angkat tangannya dan jauhkan bahunya dari kupingnya. Paham di sini? Oke. Rasakan otot paha depan kanannya. Ya. Oke, kalau bisa lebih dalam lagi, sedikit condongkan ke belakang lagi, sehingga ada lingkungan yang manis di tubuh kita. Dan situ terus 4. Kalau kita panjangkan badan kita, tulang punggung kita, 3, 2, 1, pelan-pelan turunkan telapak tangannya ke lantai, mundur lutut kirinya, sejajarkan dengan lutut kanan. Lihat di sini. Sekarang untuk fleksibilitas tulang punggungnya kita lakukan postur cow cat atau tabletop. Ya, bahu kiri kanan usahakan sejajar dengan lantai. Kita mulai menggerakkan tulang punggungnya seruas demi seruas. Mulai tulang ekor masuk, perut masuk, buntut punggungnya lihat ke pusat. Buang. Tarik nafas, dorong dari ke depan, angkat wajahnya. Ya, perhatian bisa diarahkan ke titik antara 2 alis mata. Kita fokus di situ. Pelan-pelan, mulai dari tulang ekor, rasakan gerakan tulang ekornya masuk. Perut pusar masuk, buntut punggungnya lihat ke pusat. Buang. Dorong dari ke depan, angkat badannya. Konsentrasi di titik antara 2 alis mata. Lagi, ulangi. Ya, sekarang seolah kita melihat diri kita sendiri dengan X-ray, lihat tulang punggungnya bergerak seruas demi seruas. Tarik, buang,
Tarik, dorong dari depan, angkat wajahnya. Buang, kembali luruskan. Oke, sekarang pelan-pelan kita kuatkan latihan bokongnya. Mari luruskan yang perlahan. Oke. Geser. Oke. Ya. Jadi kita kuatkan bokongnya. Ya. Sekarang luruskan kaki kanannya. Ya. Pastikan bokong kiri kanan dan bahu kiri kanan kirinya sejajar dengan lantai. Sekarang pelan-pelan angkat lutut kanannya, tekuk, ya, lutut kanannya, letakkan di apapun, misalnya ada bangku ataupun meja, letakkan di, nah, oke, setelah tangan kirinya bawa ke samping, nah, letakkan di pundak, ya, ini akan terasa bokongnya, ya bisa pakai meja atau kursi, ya. Oke, pelan-pelan turunkan. Dengan kita aware dengan sekeliling kita juga bisa lebih sadar tentang diri kita sendiri. Keberadaan kita di ruangan atau di sekeliling kita, di masyarakat. Oke, sekarang ganti sisinya, teruskan kaki kiri. Oke, pelan-pelan tekuk lututnya, angkat ke atas lutut dan pahanya. Oke, kemudian luruskan, letakkan di bokong teman sebelahnya. Nah, sementara tangan kanannya bawa ke samping, sehingga kalau dia dari depan ini lurus. Oke, rasakan di bokongnya. 3, 2, 1, pelan-pelan turunkan. Oke. Oke, sekarang pelan-pelan kita orientasi diri. Kita lakukan postur palang pintu. Oke, bawa ke samping. Ini usahakan lurus, lutut, paha, bahu lurus. Bawa ke samping lengannya. Buang nafas, bawa menghadap ke atas. Ini panggul kanan dorong ke samping kanan, sementara tubuhnya sorongkan ke sisi berlawanan. Dan bawa ke samping. Oke, putar wajahnya, lehernya, bawa dagunya ke dekat ketiaknya, and straight lagi. Rasakan sampai straightnya ke ujung jari tangannya. Ini akan membuka otot-otot secara sedikit di antara tulang rusuknya, intercostal muscles. 3, 2, 1, pelan-pelan kembali. Oke, ganti sisinya. Rasakan sisi samping badannya. Tarik, menghadap ke atas, pelan-pelan turunkan. Jadi ini jaga pinggangnya kiri kanan tetap rata, sehingga akan terasa lebih maksimal peregangan di sisi samping kirinya. Putar wajah, lehernya. Ya. 3, 2, pelan-pelan. Jadi ini tetap lurus. Oke, sekarang pelan-pelan kita berdiri. Ya. Kita cek dulu kedudukan kita, di mana kita berdiri, aware pada diri kita. Kita rasakan tekstur matrasnya di telapak kaki. Angkat sedikit, angkat dulu jari-jari kakinya, sehingga akan kita bisa dapatkan, 4 sudut di telapak kaki kita. Ini seperti fondasinya. Fondasinya. Kemudian relakan lagi jari-jarinya. Oke. Buang, perut masuk, dorong bokongnya ke lantai, sehingga kedudukan kakinya kuat. Kita lakukan satu rangkaian gerakan. Anggaplah ini seperti menari. Ya. Oke, siap.
Cek bahunya jauh dari kupingnya sehingga wajahnya rileks. Meskipun otot-otot kita aktif, tapi usahakan wajah tetap rileks. Kita lakukan yang klasik dulu. Ya. Sudah masker atau sun salutation. Ini biasanya di tradisi di India ini dilakukan setiap pagi. Oke. Dengan lembut tutup dulu matanya. Mulai kita merasakan tekstur matlasnya di telapak kaki, sentuhan t-shirt, legging di kaki kita, di kulit kaki kita. Hadirkan tubuh penuh saat ini dan pelan-pelan dengan buka matanya buang nafas. Bawa tangan ke dada, buang. Pelan-pelan tarik nafas, angkat tangannya, tulang ekor masukkan ke celah paha, lihat ke belakang badannya sehingga membentuk lengkungan yang manis dan pelan-pelan turunkan seluruh badannya ke depan. Buang nafas. Dimanapun kita bisa meletakkan tangannya, bisa di tulang kering atau juntaikan ke lantai. Pelan-pelan mundur kaki kanannya ke belakang. Ya, luruskan kaki kanannya, pelan-pelan panjangkan tulangnya dengan mengangkat dadanya, mengangkat wajahnya, tarik nafas. Pandangannya bisa di titik antara dua iris mata, tangannya flat, mundur kiri ke belakang, postur plank, tarik nafas ini, buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada dan dagunya ke lantai, buang nafas. Pusin tulang kakinya, tekan tulang naik cobra pose, postur cobra ulang. Cek bahunya, usahakan jauh dari kuping. Oke, pelan-pelan angkat otot perutnya, angkat tangannya dari lantai, jari kaki ditutup, dorong bokong tinggi ke langit-langit, tekan dada ke celah-celah paha, buang. Anda rasakan stretch di paha belakangnya, betisnya. Hingga kalau lihat di samping seperti gunung. Sekarang maju kaki kanan ke depan, letakkan di sisi dalam telapak tangan kanannya. Oke, angkat dadanya, angkat wajahnya. Lagi konsentrasi di titik antara dua iris mata. Maju kiri ke depan, tundukkan kepala, lihat ke belakang, buang nafas. Angkat seluruh badan, tarik nafas. Penungkan ke belakang. Dan temukan tangan di atas bahu depan dada, buang nafas. Tutup matanya sejenak. Gunakanlah saat ini untuk seperti melihat ke dalam diri kita. Kenali lebih jauh diri kita lewat sensasi yang timbul. Mungkin kita merasakan badan kita lebih hangat. Ini seperti jeda. Rasakan degup jantungnya, rasakan kembali tekstur matanya, siap-siap untuk putaran kedua. Dengan lembut tarik nafas, dan buka matanya, buang nafas. Tarik nafas, angkat tangan, kedungkan ke belakang. Masukkan tulang ekor ke celah paha, turunkan ke badan, buang nafas. Sekarang ganti kiri yang ke belakang. Oke, angkat dada, panjangkan, tarik nafas. Mundur kanan ke belakang, postur papan atau plank. Tarik nafas ini, buang nafas. Lutut, dada, dagu ke lantai. Buang. Terus mengalir nafasnya, ikuti nafas dan gerakannya selaras. Tarik nafas, angkat otot dari lantai, buang. Postur ya, anjing menghadap ke bawah. Maju kiri ke depan. Oke. Panjangkan tulangnya dengan mengangkat dadanya. Pandangannya di titik antara dua iris mata. Ikuti kanan ke depan, tundukkan belakang, fokusnya di bawah pusarnya. Tarik nafas di solar plexus, dan belakang, temukan tali atas belakang dada. Kembali perhatiannya di jantung dada. Sekarang kita tambah dengan perhatiannya. Terusnya siap putaran ketiga. Tarik nafas dengan buka matanya. Konsentrasi di jantungnya ini anak kata cara setelah kita tebarkan cinta, kasih sayang, persahabatan. Kualitasnya itu buang. Tarik, fokusnya di leher tenggorokan. Di sana untuk komunikasi, buang nafas, turunkan. Di ulu hati,
untuk emosi, mundur kaki kanan ke belakang. Anda angkat dadanya, angkat wajah, tarik nafas. Tangannya kiri ke belakang, plank, tarik nafas. Fokusnya di bawah pusat, Swadhisthana Chakra. Untuk kreativitas, tarik nafas. Buang nafas, lutut, dada, dagu ke lantai 2. Postur Cobra, tarik nafas di bumi kepala atas. Ini spiritual chakra. Downward dog. Di bawah pusat kembali. Kreativitas, maju kanan ke depan. Di mata ketiga, tarik nafas untuk wisdom. Bijaksana, maju kiri ke depan, tundukkan kepala ke belakang. Di ulu hati untuk kontrol emosi, naik tarik. Di layar tenggorokan untuk komunikasi, dan kembali bawa tangan di depan dada. Kembali perhatiannya di jantung. Menatap chakra. Tarik nafas dulu, sini normal dulu. Relax dulu. Oke. Sekarang kita lakukan, ya, bisa gunakan matras yang melebar. Kita lakukan pose-pose berdiri. Oke. Pertahankan pinggang sama tinggi tanpa bergerak bahu dadanya. Ya. Putar keluar kaki kanan 90 derajat. Oke. Oke, kalau bisa kaki kirinya mundur, drop badannya mengikuti gravitasi. Ini lutut, ya, tidak lebih maju dari ankle-nya. Buang nafas, turunkan dadanya, bawa ke samping, seperti mengepakin sayapnya. Jadi dada panggulnya tetap lurus ke depan. Oke. Ini buatlah, jadikan pusat sebagai senternya. Dari pusat bagi rata kedua lengannya, kedua kakinya, tulang ekor dan leher. Distribusinya sama rata. Bayangkan kalau kita tidak melakukan dengan proper, misalnya lututnya lebih maju dari ankle, ini akan memberi beban di lututnya. Dan ini tidak rata, memberi beban juga di lengan satu. Ini artinya kita tidak melakukan jujur pada diri kita sendiri. Dengan memberi rata, kita mempraktikkan nilai kejujuran. Kemudian lanjutkan, letakkan di atas lutut dan bawa tangannya sejajarkan leher kupingnya. Lurus satu garis. Jari tangan, bahu, pinggul, tumit lurus. Buang, panggul kanan ke depan, paha depan kiri dorong ke belakang, sehingga kuat, kokoh, fondasi kakinya. 3, 2, 1. Bisa dilanjutkan kalau mampu, atau bertahan di sini, bisa di lantai. Ini bisa dibawa ke belakang, ya. Di belakang bisa pegang lengannya. Oke. Kita tahan dulu di situ. Ini tangannya bisa dipegang belakang. Ini dengan bokor depan, kaki belakang. Ini akan lebih membuka dadanya, menguatkan otot-otot di lengannya. Dari kaki kokoh, bagian bawah kokoh, tapi bagian atas juga mengembang. Dan punggung lurus. 3, 2, 1, pelan-pelan lepas dan pelan-pelan kembali. Jangan lupa ganti sisinya. Jangan lupa ganti sisinya. Perhatikan ini, ya, rata kiri kanannya, juga serata juga bahunya. Jadi energi terdistribusi dengan rata ke bagian-bagian tubuh kita secara adil. Dilanjutkan, mula-mula diletakkan di lutut dulu, sikunya. Ya, ini bawa, lihat lurus satu garis. Ya, dari tumit, bahu, pinggul, dan jari tangan lurus. Usahakan badan tegak vertikal, karena kalau turun ini drop, ya, tidak rata terdistribusi ke bahunya. Oke, lanjutkan, atau bertahan di sini, diikarkan tangan ke belakang dan pegang pergelangan tangannya. Buang, dorong tulang ekornya ke tumit di belakang sehingga benar-benar kokoh. Ada rasa engage.
kulit, otot, tulang menjadi satu. Itulah makna yoga juga. Union, bisa union antara kulit, otot, dan tulang. Union juga antara keinginan kita dengan keinginan yang maha kuasa. Sehingga hidup kita selaras. 3, 2, 1, pelan-pelan kembali. Oke, sekarang lurus ke depan jari-jarinya. Lurus ke depan. Punggung tangannya disatukan. Oke. Buang pusar masuk bokong ke lantai. Tarik seolah tarik pusar ke dada seperti kita tarik setting jaket kita. Dan dari dada bagi rata ke dua lengannya. Bisa letakkan di jari-jarinya di belakang, di interlock. Oke. Tarik dulu pusar ke dada, condongkan ke belakang badannya. Dengan dadanya membusung, lift pakai dada, condong ke depan, turunkan. Buang. Oke, kepala di bawah, lihat ke belakang. Perhatikan ini, dorong ke belakang. Bisa dibantu, kalau bisa belum sampai ke bawah, bisa bantu tangannya. Sehingga benar-benar kerasa efektivitas kerja otot-ototnya. Di sini perhatikan, ya, bahu lebih tinggi dari kepala, bokong juga lebih tinggi dari dada, sehingga lebih mengaktifkan kerja organ pernafasan kita, jantung, paru-paru, sehingga mudah-mudahan ini akan memperlancar aliran darah ke otak, memberi efek penenangan di pikiran kita, sekaligus juga meningkatkan daya memori kita. Pelan-pelan dengan lembut angkat keningnya, dagunya dadanya naik kembali. Kita dulu di sini. Kita lanjutkan lebih dalam, tekuk sedikit sikunya, dan pelan-pelan ini berikatnya terbuka. Turunkan, bisa pegang ibu jarinya. Perhatikan ini bahu kiri kanan, siku kiri kanan lurus. Buang tekan dada ke celah paha, lihat ke belakang. Nah, tekan ini ya, terbuka. Empat, 3, 2, 1, kembali pelan-pelan, tarik angkat keningnya, dagunya dadanya naik kembali. Sehingga ketika kembali pun, dada tetap aktif, ya, mengembang, relax dulu di sini. Sekarang pelan-pelan, ini langkah berikutnya adalah persiapan, ini tadi semua persiapan untuk menuju ke tikusnya, inversion, headstand. Nah, ini akan peragakan, ini Mbak Linglung akan melakukan headstand penuh. Tapi kalau teman-teman yang belum bisa melakukan ini, bisa lakukan alternatifnya. Ya. Dan ini bisa lakukan dengan dolphin saja. Oke. Ini Mbak Linglung akan melakukan headstand penuh. Ya. Ini. Ya. Oke. Yang belum bisa headstand, lakukan postur dolphin, lumba-lumba. Ini bersama manfaatnya. Semampunya, sebisanya kita, yang penting sadari kekurangan kita atau juga kelebihan kita, gimana mampunya, sambil terus berusaha. Ketika berada pada posisi ini, kita sadari apapun sensasi yang kita rasakan real saat ini, masuk juga reaksi batin kita terhadap rangsangan yang datang. Mungkin ketika ada rasa tidak suka, sadarilah ketika timbul rasa tidak suka itu, sehingga ketika melakukan postur pun kita bisa maknai sebagai latihan mindful atau meditatif state. Ya. Amati terus diri kita utuh penuh. Saat ini apapun sensasinya, rasa-rasa yang timbul,
Dengan inilah rasa akan kedirian kita hilang, yang adalah biarkan Yang Maha Kuasa yang bekerja. 3, 2, 1, pelan-pelan, turunkan pelan-pelan, sadar dulu. Ya, jangan buru-buru diangkat kepalanya. Ya. Lanjutkan dengan child pose. Ya. Ini postur anak-anak. Biarkan mengembalikan lagi ke normal aliran darahnya. Dan di sini arahkan tulang ekor, tulang pangginya ke lantai sebelah belakang, sementara ada pinggangnya stretch sampai ke jari kelingkingnya sehingga sisi bagian sampingnya juga tertegak. Pelan-pelan sadarilah tekstur di matras kita di telapak tangan. Tarik bawah ke samping dada. Nah, pelan-pelan kembali. Tidak perlu sejenak di sini. Biarkan bokongnya terasa bersentuhan tulang belutnya dengan tumitnya. Ya, ada rasa punggungnya tegak, tapi kepala rileks. Relax, relax, relax. Sekarang kita lanjutkan postur tiduran. Tiduran telungkup, kita namanya postur dolphin. Oke, rasakan pubik atau perut bawahnya bersentuhan dengan lantainya. Ya, tulang keringnya. Letakkan sikunya di bawah bahu, sehingga dadanya terangkat. Pandangannya lurus ke depan. Kita bisa sambil latihan dristi atau fokus. Kali ini di titik antara dua alis matanya. Tidak fokus lurus hingga seolah menembus dinding di depan. Relax otot-otot secara sekitar bola matanya. Mula-mula tekan tulang keringnya. Ya, rasakan seluruh jari-jarinya bersentuhan dengan lantai. Tekan tulang ekor ke lantai, tulang paha ke lantai, pelan-pelan. Tarik nafas, angkat kepalanya sehingga menjauh dari panggulnya. Kembali lurus pandangannya. Mulai kendurkan otot-otot di pahanya. Relax rahangnya, wajahnya. Dan pelan-pelan turunkan dulu. Rasakan di punggung bawahnya. Cek bahu kanan kiri, panggul kiri kanannya dengan sentuhan di lantainya. Jadi ada rasa keselarasan dengan diri kita dengan ibu bumi ini. Ibu bapak kita lakukan ini namanya ya bisa saling membantu ya. Ini kalau kita biar efektif kita praktekkan nanti gini ya, jari-jari tangannya dikaitkan letakkan di belakang kepala. Mula-mula aktifkan otot-otot pahanya, kakinya ke lantai sehingga engage, kuat, tekan tulang ekor ke lantai. Ya, pelan-pelan untuk buang nafas. Pelan-pelan angkat keningnya, dagunya juga angkat lengannya. Nah, sehingga lihat dadanya terbuka.
Ini yang latihan, yang membantu. Ini juga sambil latihan. 3. Nah ini, jadi komunikasikan. Jadi kalau yang dibantu ini sudah tidak kuat atau ada keluhan, jangan dilanjutkan. Juga ketika kembalinya juga pelan-pelan, jangan langsung dilepas. Ini juga kita latihan mengembangkan compassion, kasih sayang. Relax dulu. Relax dulu. Ya. Oke. Sehingga ketika kita latihan sendiri, ada rasa ketika temannya membantu itu. Nah, gunakan rasa itu, karena kita lakukan lebih lanjut lagi, sendiri-sendiri, dengan rasa tadi sholat temannya membantu. Nah, kita lanjutkan. Ya. Sekarang angkat kakinya. Buang, angkat juga lengannya. Sikunya angkat lebih tinggi. Sehingga hanya ada rasa pijatan di otot perutnya, juga di punggung bawahnya. 3, 2, lebih tinggi lagi, angkat paha, angkat dadanya. 1 dan pelan-pelan turunkan, relax. Oke, sekarang tangannya sedikit dibuka seperti kaktus. Ini postur buaya. Buang, habiskan. Aktif otot-otot kakinya, angkat seluruh kakinya dari pangkal paha, angkat juga dadanya, angkat juga tangannya. Dari sini pelan-pelan, lanjutkan dengan menggunakan repetisi, buang, luruskan tangannya. Tekuk lagi, 2 kali lagi, buang, angkat pahanya. Tekuk sikunya sejajar, angkat lagi, luruskan. Tarik, tekuk, dan pelan-pelan turunkan, relax. Relax. Kita hanya merasakan gerakan di otot perutnya yang bersentuhan dengan lantai. Sekarang letakkan tangannya di samping dadanya, seperti kobra, sikunya ke pinggang, angkat wajahnya, dadanya, perutnya, dan dorong bokongnya ke belakang. Usahakan pahanya tegak vertikal terhadap lantai. Kita menghilangkan ketegangan di pundak belakangnya. Dari sini, bawa tangannya ke bawah ketiaknya, ke samping. Tangannya menuju di depan. Terus dorong bokongnya ke belakang, jauh dari dada. Tahan di sini, sehingga ada, rasakan di pundak belakang tangan, jari-jari kanannya terus jauh. Tulang ekor, tulang punggung tak lurus. Jadi kembalinya pelan-pelan bawa tangan kirinya ke dekat wajah, tarik bahu kanannya kembali ke posisi semula dan siap ganti sisinya. Bawa, letakkan bahu kirinya ke garis tengah imajiner. Straight tangannya ke samping. Oke, pelan-pelan luruskan tangan kanannya ke dekat kepala. Ya. Tahan pada posisi ini. Gua rasakan pijatan di perutnya. Gua straight tangannya ke samping. 4, 3, 2, perut masuk, bawa pelan-pelan tangannya ke dekat wajah, tangan kanannya, tarik bahu kirinya, dan kembali ke posisi semula. Relax di sini. Sekarang pelan-pelan kita tiduran terlentang. Tiduran terlentang. Cek bahu kanan kiri, juga bokong kiri kanannya. Saatnya kita untuk menghilangkan ketegangan di punggung bawahnya, postur membuang angin, ya, tekuk lutut kirinya, ya, tekan paha ke perut, lutut ke dada, jari-jari kakinya, jari tangan dikaitkan, tekan paha ke perut, lutut ke dada, tanpa terangkat kepalanya, angkat kaki kanannya setinggi 30 derajat, buang. Oke, sholat panggungnya ini
dorong ke tumitnya, tulang ekor juga dorong ke tumit. Oke, cek kepala belakang tetap di lantai, juga bahu kiri kanannya. Tekuk sedikit lutut kanannya, turunkan tumitnya, dan turunkan telapak kaki kirinya. Siap ganti sisinya. Lagi cek panggul dan bahunya. Tetap di lantai. Ya, kaitkan lagi jari-jari tangannya. Peluk tulang kering kanannya, tekan paha ke perut, lutut ke dada, dan luruskan kaki kirinya. Angkat setinggi 30 derajat. Kepala tetap di lantai, juga demikian juga bahunya. Buang, terus dorong panggulnya ke arah tumit kirinya yang diangkat 30 derajat. 3, 2, 1, tekuk sedikit dan pelan-pelan turunkan dua tumitnya, telapak kaki rileks di sini. Sekarang bentangkan tangannya ke samping setinggi bahunya. Kaki ini telapak kaki lutut rapat. Oke. Bisa pandangi langit-langitnya seolah kita temukan garis tengah imajiner yang sejajar dengan ubun-ubun tulang leher dan tulang panggulnya, tulang pinggangnya, tulang punggungnya. Ya, tanpa menggerakkan bahu kiri kanannya, geser sedikit, angkat bokongnya, geser sedikit ke kiri dan turunkan ke lantai. Angkat bawahnya, rapatkan paha ke perut, dada, tanpa terangkat bahu kirinya, dengan tangan kanannya, bawa lutut pahanya ke samping kanan. Sehingga kalau lihat dari atas, tulang ekor, tulang punggung, leher, bungung tetap lurus. Berpikirlah di sini pusat di lantai. Buang nafas, tekan bahu kirinya dan stretch ke jari-jari tangan kirinya. Sehingga otot perut memeras, otot dada kirinya ada bergerak keluar lebih lebar. Wajah tetap rileks. Tiap buang nafas makin dalam, tekan bahu kirinya, stretch ke ujung jari tangan. 3, 2, 1, pelan-pelan kembali, turunkan telapaknya, kembali ke posisi semula, perbaiki panggulnya, itu satu sisi ganti sisinya, angkat bokongnya, geser sedikit ke kanan dan turunkan ke lantai kembali. Angkat telapaknya, rapatkan paha ke perut, lutut ke dada, dengan bantuan tangan kirinya, bawa lutut pahanya ke lantai sisi kirinya, tanpa mengangkat bahu kanannya. Patutkan diri kita dengan sekeliling. Dalam ini patokannya seolah garis tengah imajiner di langit-langit. Sejajarkan tulang punggung leher dengan garis imajiner tadi. Terus tekan bahu kanannya ke lantai. Tarik nafas, penuhi rongga dada. Dan ketika buang, tekan bahu kanannya. 4, 3, 2, 1, dan pelan-pelan kembali dan turunkan ke lantai tapaknya. Kembalikan lagi panggulnya ke tempat semula, rileks di sini. Rileks, rileks, rileks. Sekarang kita lakukan shoulder stand. Coba pastikan lurus. Ini ada beberapa alternatifnya. Oke. Ini Mbak Ningrum akan melakukan yang penuh. Jadi kalau tidak bisa melakukan penuh ini, bisa ya, dilihat lurus, benar-benar lurus ya. Dari tumit, panggul, dan bahunya. Kalau belum bisa lurus ini, ya, bisa namanya Viparita Karani. Ini aja. Jadi sedikit seperti ya,
panggulnya sedikit condong. Yang penting ketika melakukan ini, usahakan leher dan wajahnya tidak bergerak. Sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Terus bertahan pada posisi tapi tidak tahan nafas. Kalau tadi headstand ini rajanya asana, ini queen asana, saling melengkapi. Ini bagian juga untuk kami. Ini postur ini bagus untuk teman-teman yang mempunyai problem di kelenjar tiroidnya. Tapi usahakan kalau sedang datang bulan, hindari postur ini, ya, skip dulu. Kembalinya, pelan-pelan turunkan seluruh kakinya ke belakang kepala. Tetap tangannya menyentuh punggung bawahnya. Pandulah dengan tangan untuk menurunkan punggungnya seruas demi seruas. Sehingga tidak jatuh tiba-tiba, tapi relax. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tekuk dulu lututnya, relax dulu di sini. Letakkan tangannya di rusuknya. Gunakan telapak tangan ini untuk berkomunikasi dengan tubuh kita sendiri, merasakan nafas kita sendiri, sentuhan kulit ke kulit kita. Oke, pelan-pelan luruskan satu-satu kakinya dan bawa tangannya ke samping pahanya. Kita latihan relaksasi. Ini namanya dalam bahasa Sanskritnya Sapasana atau postur mayat. Seperti mayat, tapi sementara kita masih hidup, state of mind kita antara tertidur dan terjaga. Tapi seluruh badan kita rileks. Saat inilah pergunakan dengan sungguh-sungguh, karena ini dalam posisi ini, dalam tahapan ini, inilah saat terbaik untuk mengembalikan sel-sel kita yang telah haus, mati, menjadi sel yang baru. Proses rejuvenasi dari organ-organ di tubuh kita. Rasakan tulang kita semakin padat dan semakin berat. Mulai merasakan otot-otot, syaraf-syaraf pelan-pelan bergerak menjauh dari tulang. Lemas, lepas, dan pasrah, dan terserah. Mulai rasakan atau sadari suara yang paling jauh, pelan-pelan mendekat, suara yang paling dekat. Rasakan dan sadari tumit telapak kaki kita yang bersentuhan dengan matras atau lantainya. Rasakan dan sadari betis yang bersentuhan dengan lantai, panggul, punggung telapak tangan, siku, bahu, dan kepala belakang yang bersentuhan dengan. Rasakan dan sadari t-shirt, celana kita yang bersentuhan dengan kulit kita.
Rileks keningnya. Rileks pelipisnya. Mata kanan, mata kiri rileks. Pipi kiri, pipi kanan rileks. Rileks rahangnya, rileks lehernya. Rileks bahu kiri, bahu kanan. Dada kanan dan dada kiri. Rileks diafragma dan rileks perutnya. Rileks pinggang kanan, pinggang kiri. Pangkal paha rileks. Dan rileks paha dalam. Rileks pahanya, rileks lututnya. Rileks tulang keringnya dan rileks betisnya. Rileks ankle-nya, rileks tumitnya. Rileks telapak kaki dan rileks jari-jari kaki. Rileks, rileks, rileks. Completely relax. Kembali kepada kesadaran tubuhnya. Mulai gerakin jari-jari kaki, pelan-pelan gerakin jari-jari tangan. Pelan-pelan gerakan ankle-nya dan pergelangan tangan. Dan pelan-pelan tekuk kedua lututnya dengan telapak kaki tetap di lantai. Dan letakkan telapak tangan secara pasif di perutnya. Mulai kita menyadari nafas kita sendiri dengan merasakan gerakan otot perutnya di telapak tangan. Tarik nafas, mengembang, buang, menepis. Rasakan komunikasi yang terjadi di antara bagian-bagian tubuh kita sendiri. Cara untuk lebih mengenali diri kita. Amati nafas kita di hidung.
Rasakan nafas lubang hidung kiri, lubang hidung kanan. Kalau lubang hidung kanan lebih lancar nafasnya dibanding kiri, miringkan seluruh badannya ke kanan. Karena kalau lebih lancar ke kiri, yang sisi kiri, miringkan seluruh badannya ke sisi kiri. Gunakan lengannya sebagai bantalan di pelipisnya. Tangan satunya di lantai di depan dada. Dengan lembut buka matanya tapi tidak fokus. Mulai sadari keberadaan kita, di mana kita berada, di ruangan di mana kita berada. Sadari sekeliling kita. Sadari telapak tangan di lantai. Teruskan kaki satunya, teruskan tangannya di bawah. Tekan telapak tangannya dan pelan-pelan kembali duduk. Jadi kembalinya dari sisi miring. Baru pelan-pelan. Mulai kita kembali duduk, merasakan kembali bokong yang bersentuhan dengan lantai. Sadari kembali telapak tangan letaknya di mana. Ya. Ini belum selesai latihan kita. Kita lanjutkan dengan latihan pernafasan untuk penutupnya. Ini sifatnya calming. Ya, bisa telapak tangannya diarahkan ke atas, tarik sikunya ke belakang sehingga dadanya membusung. Satukan telunjuk dan ibu jarinya. Ini jana mudra, seal of knowledge, seperti simbolisasi keterhubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Sedikit tunjukkan dagunya. Bisa meletakkan ujung telunjuk dan jari tengahnya di titik antara dua alis mata. Siapkan ibu jarinya menutup hidung satu, jari manis kelingking tutup hidung satunya, nanti lakukan secara bergantian. Buang dari dua lubang hidung, tutup lubang hidung kiri, masuk dari lubang hidung kanan. Tutup kanan, buang kiri habis. Masuk kiri dalam, tutup kiri, buang kanan. Masuk kanan dalam, tutup kanan, buang kiri habis. Masuk kiri dalam, tutup kiri, buang kanan habis. Masuk kanan dalam, tutup kanan, buang kiri habis. Masuk kiri dalam, tutup kiri, buang kanan habis. Masuk kanan dalam, tutup kanan, dan buang kiri habis. Dan pelan-pelan turunkan tangannya, relax. Ya, kembali angkat dagunya sejajarkan dengan lantai, pandangannya eye level lurus jauh. Kita latihan menguatkan otot-otot saraf-saraf sekitar bola matanya. Sekaligus juga kita latihan untuk fokus. Oke. Bayangkan di depan kita ada jam dinding besar. Tanpa menggerakkan leher dan kepalanya, hanya bola matanya yang bergerak. Mula-mula lurus pandangan jauh, tembus dindingnya. Di sini akan terasa otot-otot saraf-saraf sekitar bola matanya rileks. Bedakan dengan ini, sekarang bawa bola matanya ke sudut kanan jauh seperti kita melihat jam 3 dari jam dinding besar. Hanya bola matanya yang bergerak. Kita latihan sensitivitas, kita akan merasakan otot-otot saraf-saraf sekitar bola matanya ada terjadi ketegangan. Bedakan berikutnya ketika sekarang dibawa ke tengah, hilang ketegangannya. Sekarang bawa ke sudut kiri jauh, seperti melihat jam 9 dari jam dinding besar. Hanya bola mata. Kembali di sini terjadi ketegangan di otot-otot saraf-saraf sekitar bola matanya.
Kita rasakan sensasi ini, kembali ke tengah, lurus pandangannya, rileks, hilang. Sekarang bawa ke atas, seperti melihat jam 12, dari jam dinding besar. Selain otot-otot saraf-saraf sekitar bola matanya, ketegangan bertambah di keningnya. Bahkan di kulit kepala kita ada rasa tegang, tidak nyaman. Dan pelan-pelan kembali turun, melihat jam 6, hilang ketegangannya, dan pelan-pelan dengan lembut tutup matanya. Tanpa diatur nafasnya, hanya menyadari nafas yang masuk dan keluar. Seolah kita letakkan pikiran kita di lubang hidung masuk, rasakan atau sadari nafas yang masuk dan keluar. Sadari juga panjang pendeknya dan rasa-rasa yang timbul, mungkin hangat atau sejuk, lubang hidung masuk. Sekarang bawa seluruh kesadaran kita di ujung-ujung kepala atas. Mulai rasakan sensasi yang timbul di kepala. Mungkin kita merasakan ada sensasi seperti berputar-putar, atau ada rasa gatal-gatal di kulit kepala kita, atau mungkin ada sensasi seperti semut berjalan. Rasakan, sadari. Dan mulai gerakan pikiran kita dari kepala ke kaki untuk bagian depan tubuh. Rasakan keningnya, mata kiri, mata kanan, pipi kanan, pipi kiri, rahang, leher, bahu kiri, bahu kanan, dada kanan, dada kiri, diafragma perutnya. Kenali setiap inci dari badan kita sebagai cara untuk tetap terkoneksi pikiran dengan tubuh kita sendiri. Jadi pikiran tidak berada di tempat lain, di suasana lain, melainkan hadir utuh. Rasakan setiap bagian tubuh kita, inci demi inci. Dan kalau sudah, seperti scan badan kita, bergerak ke atas lewat belakang tubuh. Ankle, betis, lutut belakang, paha belakang, panggul, punggung bawah, punggung tengah, leher belakang, kepala belakang, dan kembali ke kepala atas. Dengan terus menjaga punggungnya tetap tegak dan bahunya tetap rileks, seolah kita siram dari atas ke bawah. Bersama nafas yang keluar, seolah kita buang semua stres, sakit, dan kesedihan. Ya, rasanya badan kita seperti meleleh, lemas, lepas, pasrah. Rasakan bahu turun ke siku, siku ke lantai, tekuk sikunya, tangkupkan telapak tangan, bawa ke dada, rasakan sentuhan ibu jarinya di jantung dan jari lainnya ke atas. Ini simbolisasi betapa keterhubungan kita dengan semesta, Maha Kuasa, jagat alit dan jagat agung, jagat besar. Dari dasar lehernya pelan-pelan tundukkan kening ke arah jari-jari tangan. Seperti kita dianjurkan untuk melihat ke dalam
batin kita, kolbu kita, dan juga sifat ketertundukan kita pada sesuatu yang lebih besar, lebih kuasa dari kita. Pelan-pelan dengan lembut buka matanya, angkat kembali, dan gosokkan telapak tangannya. Rasakan sentuhan kulit ke kulit kita sendiri, kenali, dan digosokkan ke lehernya. Rasakan sentuhannya, dan juga rasakan hangatnya. Sekali lagi, gosokkan, dan letakkan satu tangan di dada, satu tangannya di perut. Pada tangan ini yang jarang sekali kita lakukan ini, berterima kasih pada tubuh. Tangan yang di dada kita ucapkan terima kasih pada organ pernapasan, jantung, paru-paru, sehingga kita bisa bernapas. Tangan yang di perut kita ucapkan terima kasih pada organ pencernaan, sehingga kita bisa mendigest makanan. Dua sumber energi kita hidup, yang gas sifatnya dari nafas, juga yang padat atau cair dari makanan. Peluk diri kita sendiri seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Tubuh ini seperti kita juga menyayangi orang lain kita kasih. Dan selesai. Ya, saya kembalikan ke Mbak Rosa, Mas Pata. Baik, terima kasih Mas Yudi, Mbak Ningrum, dan halo yang di belakang semuanya malah tidur-tiduran. Asik ya, santai gitu. Oke, baik. Wah, betul-betul rileks ya, dan hati menjadi gembira, badan menjadi lebih sehat, lebih bugar. Amin. Oke, baik teman-teman, kita masih punya waktu sekitar 15-20 menit begitu ya, kita untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Apabila ada yang ingin ditanyakan tentang latihan ini tadi, kemudian mungkin testimoni juga ya, apa yang dirasakan gitu, efeknya bagaimana, apa ngantuk, apa lebih rileks atau apa gitu. Monggo silahkan teman-teman, bisa langsung unmute ya, bisa langsung unmute atau boleh juga di chat. Ini dari Kak Tea, terima kasih Mas Yudi, Mbak Ningrum, dan tim. Oke, terima kasih ya Mas Yudi, Mbak Wilma, Mbak Bimla. Oke, terima kasih, hal baru yang mengenakkan badan. Monggo ini Mas Nurdin ini mau cerita gimana mengenakkan badannya gimana, silakan yuk unmute. Mana Mas Nurdin? Mas Nurdin. Halo? Mana nih? Lah, di mana nih? Monggo kalau mau ada yang ditanyakan atau mungkin nah ini yuk. Ayo ambil suara. Monggo Mas Nurdin. Masih mute kayaknya ya. Nurdin. Iya, masih mute. Mic-nya di. Oh, ini ada kawan Upai nih yang dulu sering. Oh, iya. Ya Mas Nurdin di unmute ya. Sudah unmute sebetulnya, kok nggak bisa masuk ya suaranya ya? Oh, ya. Gangguan teknis berarti. Gangguan teknis. Wah, lagi padahal pengen mendengarkan suaranya Mas Nurdin ya. Ditulis saja Mas Nurdin testimoninya. Oke, terima kasih Mas Yudi, Teacher Ningrum, dan seluruh anggota Gagama Yoga. Mas Yudi, Mas Nurdin tetap punya tugas nulis loh ya. Oke,
Mas Yudi mungkin bisa dijelaskan tadi yang kita kan ada yang matanya ke kanan, ke kiri, dan ke sudut-sudut itu tadi ya, jam 3, jam 9, jam 6, jam 12 itu bisa diterangkan dan apa manfaatnya gitu dan bagaimana apakah kita bisa sehari-hari itu bisa lakukan. Monggo Mas Yudi. Ya, ini di dalam yoga salah satu unsurnya ya kalau kita kembali ke filosofi yoga ada namanya latihan fokus sebelum kita menuju ke meditasi dan samadhi ya. Ya, ini implementasi dari latihan fokus itu. Kita juga sebenarnya kalau secara anatomikal ini melatih otot-otot saraf-saraf sekitar bola matanya. Dan efek bonusnya adalah kita bisa latihan lebih fokus ya. Jadi semakin tambah usia, ini juga baik juga. Mungkin juga kalau ada saudara kita yang mengalami demensia, mulai terganggu ingatannya, ini bisa dikasih latihan ini. Ya, secara anatomikalnya kita melatih otot-otot saraf-saraf di sekitar bola mata. Secara yang bukan anatominya kita bisa menguatkan daya ingatnya, memorinya. Latihan ini kita dan juga lebih fokus. Jadi bisa dikasih juga ke anak-anak yang mengalami attention deficit disorder. Mungkin ADHD itu ya Mas ya. Ya. Sekaligus juga kita mengenali juga sisi badan kita, mengeksplor tubuh kita, kan tubuh kita banyak ya eksplorasinya, bagian-bagiannya kita kenali itu. Sekaligus juga kita mengenali keragaman. Bertemu sisi kita yang mungkin bagian tubuh kita dalam kesehariannya kita tidak latih, ya, tidak digunakan. Ini saatnya kita latihan ini menggunakan itu, serius mengenali sisi bagian tubuh kita. Jadi tidak hanya tangan, kaki, itu dia. Oke, jadi bisa kita lakukan banyak perjumpaan juga dengan yang mulia. Tangan, kaki. Baik, ini dari Mbak Ani ada makasih Mas Yudi, Mbak Rosa dan tim. Saya baru pertama gabung untuk yoga ini berlaku untuk usia berapa ya? Aku udah usia 63 tahun. Mohon penjelasannya. Kemudian dari Mbak Indi itu slowly but sure, pelan namun gobios. Tadi sesi akhir saat lihat jam 12 rada limbung tapi sudah rilis. Oke, terima kasih. Monggo Mas Yudi, ini yoganya untuk usia berapa? Ini sudah ini kan latihannya general ya, tapi kita perlu juga bijaksana pada tubuh kita juga memperlakukannya. Jadi kalau ada gerakan yang tidak bisa, misalnya seiring dengan sesuaikan dengan usia, kalau posturnya aktif dinamis, ya orang tua mungkin bisa skip juga, tidak ini. Tapi kita anak-anak juga kan kalau gerakannya ditahan lama tentu tidak tahan gitu ya. Ya sesuaikan dengan itu. Biasanya memang ada pembagian itu. Ada yoga untuk anak-anak remaja, anak-anak bahkan juga untuk belum lahir anak-anak sudah dilatih ketika dalam kandungan. Tapi ada juga untuk yoga untuk para seniors. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuannya tubuh masing-masing. Oke, sip. Jadi untuk segala usia ya dan latihannya disesuaikan saja ya, begitu. Oke, terima kasih Mas Yudi. Ini kita ini gunakanlah latihan ini sebagai cara kita lewat mengenali tubuh, kita lebih mengenali diri kita ya. Oke, wah hebat. Yoga bisa membantu mengenali diri kita sendiri juga ya. Mungkin Bu Musda pasti setuju nih, siapa yang mengenal dirinya akan lebih mengenal Tuhannya. Ya, mengenal keragaman kita. Ya, sedikit saya cerita pengalaman. Ini saya dengan Bu Musda dulu pernah jalan-jalan ke India. Bu Musda mesti ingat ya mungkin. Ya, belajar kebudayaan yang berbeda-beda di India itu. Ada pengalaman kita datang ke sekolah namanya Riverside School. Ya, itu luar biasa di sekolah itu mengembangkan kurikulum sendiri gitu ya. Menguangke anak murid sekolah gitu. Nah itu
menarik pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan ketika bersama-sama pemuda keliling India. Itu lebih cara juga untuk lebih mengenali keberagaman yang lian. Oke, wah luar biasa sekali. Sementara kalau kita bisa mengenali keragaman bagian tubuh kita. Oke, ini Mas Nurdin sudah mengerjakan tugasnya. Ini saya minta menulis, makasih loh Mas Nurdin ya. Rasanya ini testimoninya yang tadi Mas Yudi. Rasanya itu benar-benar ngerasa ke tubuh kita dari sebagian per bagian. Biasanya habis yoga itu ngos-ngosan jo lemes, tapi rasanya jadi lebih bugar gitu aja ya Mbak Rosa gitu. Ya itu Mas Yudi testimoninya. Jadi ngos-ngosan lemes tapi lebih bugar nantinya. Oke. Makasih Mas Nurdin. Memang kalau dalam yoga itu jangan di skip yang postur sesi tadi, postur mayat itu. Nah, karena itu saat yang terbaik untuk mengembalikan energi yang terpakai selama latihan. Ya. Lagian sayang kalau di skip itu. Oh iya. Itu asana idola semua peyoga. Oh iya. Paling mampu melakukan gerakan itu. Ini dari Mbak Tea. Mbak Tea ini malah galvok sama kaosnya Mas Yudi dan kostum Mbak Ringrum, Mbak Fasya ini. Iya nih. Mbak Tea ini mesti pengen ini. Itu kostumnya apa Mbak Ringrum, Mas Yudi? Ini Mbak Tea pengen loh ini. Yoga. Ya, mudah-mudahan ini dari latihan juga kita bisa mengembangkan juga compassion, kasih sayang, peace-nya ini. Oh, oke. Mbak Tea bisa bikin loh mengkoordinir pembuatan kaos seperti itu Mbak Tea. Ayo. Kita punya Kagama nih, Kagama Yoga kaosnya Mas Yudi belum dapat ya. Iya. Ada tadi pertanyaan Mas Yudi yang apa? Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ningrum dan Kakak Adit. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya? Oh ini Mas Yudi mau tanya Mbak Nining. Itu tadi yang bola mata melihat ke arah jarum jam rasanya luar biasa ya. Manfaatnya jangka panjang apa ya Mas Yudi? Yaitu latihan fokus, mudah-mudahan akan membantu juga tidak mudah lupa. Daya memorinya meningkat. Jadi apa ya, menghindari demensia segala itu tadi ya, Mas Yudi ya, nggak mudah pikun kita. Oke. Gimana Mbak Nining? Bisa unmute langsung kok, ngobrol langsung ini sama Mas Yudi. Suaranya nggak masuk juga ya? Mic-nya di unmute dulu. Sudah kok. Posisinya sudah unmute, tapi nggak bisa ini, suaranya nggak bisa masuk. Atau mungkin memang harus pakai ini ya? Enggak tahu saya. Oh, anu aja Mbak Nining, saya kasih tugas nulis lagi. Seperti Mas Nurdin. Monggo Mbak Nining, silakan. Oh, ini bisa dilakukan sesering mungkinkah Mas Yudi? Latihan tadi yang mata. Iya, ya sehari bisa sekali 2 kali cukup. Itu berapa putaran? Mas Yudi? Ya, itu aja tadi 1 putaran yang arah jarum jam itu. Ya. Penting kan teman-teman bisa merasakan itu tadi perbedaan tegang otot-ototnya ketika satu sisi ya. Sementara ketika kembali ke tengah ada rileksnya. Jadi bisa juga merasakan kita perluas pemahaman ini betapa tidak nyamannya hidup dalam tekanan gitu. Dalam ketegangan, dalam pressure gitu. Dan betapa nikmatnya kalau release itu. Nah itulah, ketika rasa itulah mungkin dapat kebahagiaan, kegembiraan. Aha momennya itu. Oke, bagaimana Mbak Nining? Kalau megang kuat-kuat begitu kan, tegang kan otot-ototnya gini. Seperti begini ya, kita megang satu apa tegang seperti tadi ini, tapi bedakan ketika lepas begini. Nah itulah nikmatnya. Oke, sip ya Mbak Nining ya. Siap latihan setiap saat. Ini Mbak Nina, Pak Yudi dapat salam dari Latri Manohara, Semarang. Oh, salam kembali.
Oke, terima kasih Pak Yudi, teacher Mbak Ningrum, dan tim serta tim Kagama Yoga. Ini Mbak Nining siap Mas Yudi, ini ilmu baru pasti saya praktekkan terus. Oke, sip. Monggo, teman-teman yang bisa unmute langsung mungkin ada yang ingin ditanyakan atau testimoni tadi habis latihan, efeknya gimana begitu, monggo atau dituliskan. Barangkali juga ini ada BLIOD ini, monggo kalau bisa menambahkan respon untuk teman-teman yang bertanya tadi. Silakan BLIOD. Jadi tidak menambahkan, cuman mau mengingatkan saja. Kebetulan ada Mas Yudi, jadi bulan depan kita sudah mulai puasa, ya otomatis kita akan latihan Yin Yoga gitu. Oh, Jadi ya mohon waktunya Mas sekalian gitu, mumpung ada yang senang hati. Maningrum. Nah, yang Maningrum Mas Yudi itu adalah senior juga di Yin Yoga. Siap-siap ya. Siap. Bosan sama saya terus sama Mas Yudi aja. Ini kena Yin Yoga saya yang dredeg nih. Alon-alon tapi gobios dredeg. Enak ya. Ya, yang penting siapkan itu bantalnya ya, 2 bantal lah itu. Tapi jangan kasur. Loh, bantal aja cukup loh kalau buat saya. Ya 2 bantal. Oke. Iya, boleh mengingatkan dari sekarang gitu supaya lebih siap. Latihan waktunya tetap sama? Boleh Mas, dilama-lamain kok. Enggak, maksudnya Minggu minggu pagi. pagi atau Nah, ini dia. Mas Pagi. Patah gimana Mas? Pagi ya? Soalnya ada yang jadi ganti sore karena Ya, mau kalau buka. di tradisi di Yoga Gembira itu biasanya kalau biasa hari Minggu pagi ini menjadi Sabtu sore. Karena biasanya dilanjutkan dengan buka puasa Bukber. bersama gitu. Langsung bukber ya. Ngabuburit. Tapi Itu- kita masalahnya kan beda-beda ya waktunya. Ya. Nanti. Oh iya betul. Ya. Ada. Iya, itu- kan ada yang di Wita. Iya. Iya. Baik, Nanti- Pertama pagi kembali Mm-mm. tapi waktunya. Yang satu langsung bisa bukber, yang lain masih harus menahan diri. Kasihan. Nah, ya nggak apa-apa lah, nanti silakan Mas Patah ya bagaimana gitu baiknya. Oke, monggo teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi gitu atau memberikan testimoni tadi? Ini kalau soal kaos kata Mbak Tea apa nih? Nunggu Mbak Rida aja. Oke, ini Mbak Dian dari Malang, Dian Sari. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ningrum, tim dan Kagama Yoga. Alhamdulillah so fresh. Halo, muncul semuanya. Kalau Kagama, kalau sesinya Kagama, Farhan pasti suka karena ringan, santai. Gitu. Karena latihannya kan tiap hari sama saya sedikit lebih berat gitu. Jadi kalau udah Kagama oke. Jadi kalau hari-hari astaga dia aduh capek. Oh, kita maklum kok emaknya preman. Makanya Saya sesi harap ini sabar enak ya. sekali nih ya, relax sekali. Mohon tabahkan hatimu anak-anak. Oke, baik. Ini oke, Mbak Nining siap, Mas Yudi. Oke, ini Mbak Nia tanya, Mbak Ningrum. Mas Yudi, Mbak Ningrum, tadi saya agak kesulitan pada posisi mengangkat kaki dengan disangga tangan. Jadi seperti berat gitu. Apakah ada urutan posisinya sebelumnya untuk mempermudah mengangkat tubuh bagian bawah? Oh, Shoulder stand. shoulder stand ya. Yang penting bisa diangkat bokongnya sedikit aja di topang punggungnya begini ya. Sedikit aja nggak apa-apa, yang penting sedikit aja bokongnya terangkat. Nggak harus seperti tadi lurus, yang penting sedikit bokongnya terangkat. Ya. Itu juga headstand. Oke, bagaimana Mbak Nia? Mbak Nia mana Mbak Nia? Mbak Nia Bisa apakah ditopang bisa? punggung bawahnya dengan kedua tangan ini. Jadi bokongnya sedikit terangkat. Oke. Mbak Nia apakah bisa unmute dan mic-nya bisa bunyi? Mbak Nia mana Mbak Nia? Mas Upai mana nih Mas Upai? Nongol dong Mas Upai. Oh, iya. Terima kasih informasinya Mas Yudi, nanti dicoba lagi deh. Soalnya saya pernah itu, karena saya pernah jatuh duduk ya, jadi tadi kok sakit gitu pas diangkat. Padahal dulu
pernah saya bisa posisinya Mbak Ning kaki itu, tapi mungkin udah lama kali ya, jadi kaku badannya semua. Ya, Bisa juga dimulai dengan ini, kita tiduran biasa gini, panggulnya ini ada kursi ya, kursi, kemudian telapaknya di kursi, sedikit angkat bokongnya, ditopang lagi. Jadi telapak kakinya ditaruh di tempat duduk kursinya itu. Itu Oh, iya. membantu Pakai juga balok mungkin bisa juga ya, balok busa Ya. gitu ya. Bisa Ya. enggak ya? untuk menyangga panggulnya. Baik. Makasih Mas Yudi. Ya, sama-sama. Oke, sehat selalu Mbak Nia. Oke, ini Mas Upai juga sudah on cam ini. Halo. unmute dong Mas Upai, unmute. Ini udah ada unmute. Semuanya. Oke. Kayaknya sebentar lagi Tamsur dibuka, Uyut. Boleh, udah mulai lagi ya di sana ya. Pentolan Taman Suropati juga nih. Ya. Kita agak lucu juga Wow. sudah dibuat di syuting teman-teman latihan yoga ketika masih PPKM sudah untuk publikasi Pemprov itu bahwa ada kegiatan yoga di taman, tapi kita belum boleh menggunakan tamannya. Mungkin sebentar. Oke. Sip. Salam kenal Mas Upai. Nah, juga barusan. Oke, baik. Ini sudah hampir 9.30 ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga, Mas Patah, monggo. Sebagai penutup. Ya, terima kasih aja Mas Yudi. Terus tadi seperti ya pesannya beli order untuk bulan puasa nanti, Mas Yudi kita minta waktunya juga ya. Oke, sip. Materinya Yin Yoga. Jadi kalau kita bagi 4 nanti kan misalnya ada beli order, ada Mas Yudi, ada Mbak Ningrum, ada satu lagi Mbak Nusa mungkin. Oke. Selama bulan puasa. Aduh, Mas Yudi. Kalau Mbak Rinda kemarin katanya sampai akhir Lebaran kayaknya masih belum bisa. Oke, tidak apa-apa. Pokoknya kita beryoga dan jangan berat-berat. Nafas-nafas aja sama savasana gitu ya, beliau ya. Request loh. Itu Tanya ini bukan request savasana. namanya. Oke, baik. Oke, ini ada Bu Fitri. Oh, Bu Fitri ini teman saya loh, ngajar. Ini matur nuwun sangat Mas Yudi, Mbak Ningrum, Mbak Rosa, dan Kagama Yoga. Ini teman saya di kampus ini. Sohiban. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah hadir dan sudah mengikuti juga sampai di jam 9, hampir 9.30 ini. Terutama terima kasih kepada Mas Yudi. Kami selalu menunggu Mas Yudi hadir di tengah-tengah kita semuanya untuk berlatih bersama. Juga Mbak Ningrum, Beli Ode, Mas Patah, halo. Anak-anak Pasya. Halo, terima kasih ya. Oke, sip. Baik, juga teman-teman semuanya, semoga semuanya tetap selalu sehat dan kita bisa terus bertemu setiap hari Minggu untuk beryoga bersama. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste. Terima kasih semuanya. Semua sehat selalu.